Om Swastiastu. Baik, sebelum saya membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, izinkan kami mengenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Gusti Putusri Mahayuni, dan yang kedua, Kadek Mesya Apriliani, yang ketiga, Loh Disa Julistia Luna, dan yang keempat, Loh Martina Sulistia. Baik, saya Loh Disa Julistia Luna akan menjelaskan pengertian dari manajemen operasional. Manajemen operasional adalah suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang ada, baik itu tenaga kerja atau SDM, mesin peralatan, raw material atau bahan mentah, dan faktor produksi yang lainnya dalam proses transformasi untuk menjadi berbagai macam produk, barang, atau jasa. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Mesya Apriliani, NIM 190111166, manajemen 3C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Menentukan lokasi operasional untuk perusahaan yang telah menempatkan usahanya secara internasional adalah tidak sederhana. Keputusan lokasi sudah keluar melebihi batas negara. Pada kenyataannya, keputusan lokasi bagi perusahaan yang beroperasi secara global dimulai dari mempertimbangkan berbagai faktor untuk memilih negara. Dilanjutkan untuk memilih wilayah sampai memilih tempat. Adapun berbagai faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Keputusan pemilihan lokasi negara. Adapun faktor yang dipertimbangkan antara lain: yang pertama, resiko politik yang dihadapi, peraturan yang ada, sikap pemerintah, serta insentif pemerintah. Yang kedua, permasalahan budaya dan ekonomi, termasuk budaya korupsi. Yang ketiga, lokasi pasar karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan dapat terjamin. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja, upah buruh, produktivitas, karena unsur tenaga kerja adalah sangat penting bagi perusahaan. Yang kelima, ketersediaan pasokan, komunikasi, dan energi. Hal ini disebabkan ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut karena tanpa bahan baku, komunikasi, maupun energi, maka perusahaan tidak dapat beroperasi. Dan yang terakhir, resiko nilai tukar mata uang. Karena mata uang dari suatu negara yang sangat fluktuatif akan berdampak sangat signifikan bagi kegiatan bisnis. Keputusan pemilihan lokasi region. Faktor yang dipertimbangkan diantaranya: yang pertama, keinginan perusahaan; yang kedua, segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut, bisa dari budaya, pajak, ataupun iklim; dan yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja, upah serta sikap terhadap serikat kerja; yang keempat, biaya dan ketersediaan pelayanan umum; yang kelima, peraturan mengenai lingkungan hidup; yang keenam, insentif dari pemerintah; yang ketujuh, kedekatan dengan bahan baku dan konsumen; dan kedelapan, biaya tanah dan pendirian bangunan. Keputusan lokasi untuk memilih tempat atau site. Adapun faktor pertimbangannya antara lain: yang pertama, ukuran dan biaya lokasi; yang kedua, sistem transportasi udara, kereta, jalan bebas maupun jalur laut; yang ketiga, pembatasan daerah; yang keempat, kedekatan dengan jasa atau pasokan yang dibutuhkan; yang kelima, permasalahan dampak lingkungan; yang keenam, di samping globalisasi, sejumlah faktor lain juga mempengaruhi keputusan lokasi. Selanjutnya, faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
produktivitas tenaga kerja. Saat memutuskan sebuah lokasi, manajemen mungkin tergiur dengan tingkat upah yang rendah pada suatu daerah, dengan tingkat pendidikan yang rendah atau kebiasaan kerja yang buruk. Pekerja yang tidak terlatih mungkin bukan merupakan hal yang baik bagi perusahaan, walaupun upahnya rendah. Demikian pula, pekerja yang tidak dapat atau tidak konsisten dalam bekerja tidak memberikan kebaikan bagi organisasi walaupun upahnya rendah. Yang kedua, ada resiko nilai tukar dan mata uang. Walaupun tingkat upah buruh dan produktivitas dapat membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan. Perusahaan terkadang dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produk ke negara asing. Walaupun demikian, nilai mata uang asing di hampir semua negara terus berfluktuasi. Yang ketiga, ada biaya-biaya. Biaya lokasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya nyata dan biaya tidak nyata. Yang dimaksud dengan biaya nyata adalah biaya-biaya yang dapat diidentifikasi langsung dan dihitung cepat. Biaya nyata meliputi biaya layanan umum, tenaga kerja, bahan baku, pajak, penyusutan, serta biaya lain yang dapat diidentifikasi oleh Departemen Akuntansi dan pihak manajemen. Sedangkan biaya tidak nyata adalah biaya yang meliputi pendidikan, fasilitas, transportasi umum, sikap masyarakat terhadap industri dan perusahaan, serta kualitas dan sikap calon pekerja. Biaya yang tidak nyata juga meliputi variabel kualitas hidup seperti iklim dan kelompok olahraga yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen pekerja. Yang keempat, resiko politik, nilai, dan budaya. Resiko politik berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual, penetapan zona, polusi, serta stabilitas ketenaga kerjaan. Posisi pemerintah saat keputusan lokasi dibuat mungkin tidak berlangsung lama. Walaupun demikian, pihak manajemen mungkin mendapati sikap ini dapat dipengaruhi oleh pola kepemimpinan mereka sendiri. Sikap pekerja mungkin berbeda dari satu negara dengan negara lain, daerah dengan daerah lain. Di lain pihak, sikap ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan apakah akan memberikan penawaran pada pekerja yang ada sekarang jika perusahaan pindah ke lokasi baru. Dan yang kelima, kedekatan pada pasar. Bagi sejumlah perusahaan, berada pada lokasi yang dekat dengan pelanggan adalah sangat penting. Organisasi seperti toko obat, restoran, kantor pos atau pencukur rambut mendapati bahwa kedekatan pada pasar merupakan aktor lokasi utama. Perusahaan manufaktur mendapati berdekatan dengan pelanggan ketika biaya pengiriman barang jadi mahal atau sulit, atau mungkin disebabkan produk yang dikirim banyak, berat atau mudah pecah, merupakan hal yang sangat berguna. Selain itu, dengan produksi yang just in time, pemasok menginginkan lokasi yang dekat dengan pelanggan. Yang keenam, kedekatan pada pemasok. Perusahaan menetapkan diri dekat dengan barang mentah dan pemasok karena barang-barang yang mudah busuk, biaya transportasi, dan jumlah produk yang sangat banyak. Para penghasil roti, susu, sayur-sayuran, dan makanan laut beku berhubungan dengan barang mentah yang
mudah busuk sehingga mereka kerap berlokasi dekat pemasok. Perusahaan yang bergantung pada input yang berupa bahan mentah yang berat atau yang berjumlah sama, seperti produsen baja yang menggunakan batu bara dan biji besi, harus membayar biaya transportasi yang sangat mahal, sehingga biaya transportasi menjadi faktor utama. Yang ketujuh, kedekatan faktor pesaing. Mungkin terasa jika perusahaan-perusahaan juga senang berdekatan dengan para pesaingnya. Kecenderungan yang disebut pengelompokan atau clustering yang sering terjadi apabila sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, informasi, model, proyek, dan bakat. Yang kedelapan, metode evaluasi alternatif lokasi. Terdapat 4 yang digunakan untuk menyelesaikan masalah lokasi, yaitu yang pertama, metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas lokasi, metode pusat gravitasi, dan model transportasi. Bagian ini menjelaskan pendekatan-pendekatan ini. Yang kesembilan, metode pemeringkatan faktor. Terdapat banyak faktor kualitatif maupun kuantitatif yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu lokasi. Beberapa dari faktor-faktor ini lebih penting dari yang lain sehingga manajer dapat menggunakan bobot membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif. Metode pemeringkatan faktor sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas, mulai dari pendidikan, rekreasi, sampai keahlian tenaga kerja. Metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 tahap, yaitu yang pertama, mengembangkan daftar faktor-faktor yang terkait. Yang kedua, menetapkan faktor pada bobot setiap faktor untuk mencerminkan sebuah jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor, misalnya 1-10 atau 1-100 poin. Yang keempat, meminta manajer menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor dengan menggunakan skala yang telah dikembangkan pada tahap ketiga. Yang kelima, mengalihkan skor itu dengan bobot dari setiap faktor dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. Yang terakhir, yang keenam yaitu membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Jika sebuah keputusan bersifat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil, maka analisis lebih lanjut mengenai pembobotan atau nilai mungkin karena dilakukan sebagai alternatif lainnya. Manajemen dapat menyimpulkan faktor tidak nyata bukan berupa kriteria yang tepat sebagai dasar pengembalian keputusan lokasi. Oleh karena itu, manajer menetapkan bobot utama pada aspek keputusan yang lebih kuantitatif. Yang ke-10 yaitu analisis titik impas lokasi, merupakan penggunaan analisis biaya dan volume perbandingan ekonomi. Yang ke-10, analisis titik impas lokasi, merupakan penggunaan analisis biaya volume produksi untuk analisis titik untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif-alternatif lokasi, dengan mengidentifikasi biaya variabel dan biaya tetap, serta membuat grafik keduanya biaya ini untuk setiap lokasi. Kita dapat menentukan alternatif mana yang biayanya paling rendah. Analisis titik impas lokasi dapat dilakukan secara matematik atau secara grafik. Pendekatan grafiknya mempunyai keuntungan dan dengan memberikan kisaran jumlah setiap lokasi yang dapat dipilih. 3 tahap dalam analisis titik impas adalah: yang pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, plot biaya untuk setiap
tiap lokasi dengan biaya pada garis partikel dan volume produksi tahunan pada garis horizontal di grafik itu. Yang ketiga, pilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. Yang ke-11 yaitu metode pusat gravitasi, merupakan teknik matematis dalam menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimasi biaya distribusi. Dalam menentukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi, metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar itu, dan biaya pengangkutan. Karena volume kendaraan kontainer yang dipindahkan setiap bulannya mempengaruhi biaya, jarak bukan menjadi salah satu kriteria utama. Metode pusat gravitasi mengasumsikan bahwa biaya secara langsung bersifat proporsional dengan jarak dan banyaknya barang yang diangkut. Lokasi yang ideal adalah lokasi yang membuat jarak antara gudang dan outlet pengecernya menjadi minimal. Jarak ini diberi bobot sesuai dengan banyaknya kontainer yang diangkut. Yang ke-12 yaitu model transportasi. Tujuan dari model transportasi adalah untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik penawaran atau pemasokan atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan, agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Setiap perusahaan dengan jaring titik penawaran dan permintaan menghadapi masalah yang sama. Sebagai contoh yaitu jaringan penawaran Volkswagen yang kompleks. VW Meksiko mengirimkan hasil rakitan ke Brasil, sementara VW Meksiko sendiri menerima suku cadang dan hasil rakitan dari kantor pusat di Jerman. Walaupun teknik pemrograman linear dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, telah dikembangkan algoritma bertujuan khusus untuk lebih efisien untuk aplikasi transportasi. Model transportasi memberikan solusi awal yang pantas, kemudian perbaikan bertahap dilakukan hingga solusi optimal tercapai. Baik, di sini terdapat tujuan strategi lokasi adalah memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Lokasi dan biaya. Karena lokasi mempengaruhi biaya dan menentukan penghasilan, lokasi ini sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya ada metode penentuan lokasi. Metode-metode penentuan lokasi, terdapat 4 metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah lokasi, yaitu metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas lokasi, metode gravitasi, dan model transportasi. Yang pertama, terdapat metode pemeringkatan faktor. Terdapat banyak faktor kualitatif maupun kuantitatif yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu lokasi. Beberapa dari faktor-faktor ini lebih penting dari yang lain, sehingga manajer dapat menggunakan bobot untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif. Metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 tahap. Yang pertama, mengembangkan daftar faktor-faktor terkait. Yang kedua, menetapkan bobot pada setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan suatu skala untuk setiap faktornya. Yang keempat, meminta manajer menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor dengan menggunakan skala yang telah dikembangkan pada tahap ketiga. Yang kelima, mengalihkan skor itu dengan bobot dari setiap faktor dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. Dan yang terakhir, membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan juga mempertimbangkan hasil dari
pendekatan kuantitatif. Yang kedua, ada analisis titik impas lokasi. Analisis titik impas lokasi merupakan penggunaan analisis biaya volume produksi untuk analisis titik untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif lokasi, dengan mengidentifikasi biaya variabel dan biaya tetap serta membuat grafik kedua biaya ini untuk setiap lokasinya. Kita dapat menentukan alternatif mana yang biayanya paling rendah. 3 tahap dalam analisis titik impas, yaitu pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, plot biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada garis vertikal dan volume produksi tahunan pada garis horizontal di grafik itu. Dan yang ketiga, pilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. Yang ketiga, ada metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi merupakan teknik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang akan dikirim ke pasar tersebut, dan biaya pengiriman guna menemukan lokasi terbaik untuk sebuah pusat distribusi. Langkah pertama dalam metode gravitasi adalah menempatkan lokasi pada suatu sistem koordinat. Titik asal sistem koordinat dan skala yang digunakan keduanya memiliki sifat berubah-ubah, selama jarak relatif atau antar lokasi dinyatakan secara tepat. Hal ini dapat dikerjakan dengan mudah dengan menempatkan titik-titik pada peta biasa. Metode ini mengasumsikan biaya secara langsung berimbang pada jarak dan jumlah yang dikirim. Lokasi yang ideal adalah lokasi yang meminimalkan jarak berbobot antara gudang dan toko encerannya, di mana pembobotan jarak dilakukan sesuai dengan jumlah kontainer yang dikirim. Yang keempat, ada model transportasi. Tujuan dari model transportasi adalah untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik penawaran atau pasokan atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Setiap perusahaan dengan jaringan titik penawaran permintaan menghadapi masalah yang sama. Sebagai contoh, jaringan pasokan atau penawaran VW yang kompleks. VW Meksiko mengirimkan hasil rakitan ke Brasil, sementara VW Meksiko sendiri menerima suku cadang dan hasil rakitan dari kantor pusatnya di Jerman. Walaupun teknik pemrograman linier dapat digunakan untuk menyelesaikan jenis masalah ini, telah dikembangkan algoritma bertujuan khusus yang lebih efisien untuk aplikasi transportasi. Model transportasi memberikan solusi awal yang pantas, kemudian perbaikan bertahap dilakukan hingga solusi optimal dicapai. Baik, dari materi yang kami bawakan, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.